Halo guys, pada masa penjajahan Belanda kita mengenal istilah kerja rodi, yaitu sistem kerja paksa yang diterapkan pada warga pribumi tanpa dibayar sepeser pun. Begitupun pada zaman penjajahan Jepang, bagaimana menderitanya para pekerja paksa yang dikenal sebagai romusa. Tenaga kerja romusa ini diperlakukan dengan sangat buruk. Banyak di antara mereka yang meninggal dunia karena tak sanggup menahan siksaan beban kerja. Meskipun saat ini kerja paksa sudah dihapuskan dan dilarang oleh International Labour Organization atau ILO, pada praktiknya masih saja ada eksploitasi tenaga kerja. Bentuknya pun tak seperti dulu. Kerja paksa kini berubah lebih modern. Berikut beberapa rangkuman video mega proyek kerja gila skala besar dengan korban terbanyak sepanjang masa. Terusan Panama. Pembangunan Terusan Panama adalah satu proyek yang paling mematikan dalam sejarah kontemporer. Dimulai pada tahun 1880 di bawah kepemimpinan Perancis, upaya pertama untuk membangun kanal permukaan laut ditinggalkan karena kondisi medis dan biaya pembangunan yang sangat mahal. Apalagi suatu proyek dikerjakan di daerah tropis dengan medan yang tidak stabil dan berat serta hujan turut setiap tahun. Proyek ini pun bangkrut dan ditinggalkan pada 1890 setelah 22.000 orang pekerja telah meninggal. Wanjai. Kematian terutama dari kecelakaan, penyakit malaria dan penyakit kuning. Kemudian orang Amerika mengambil alih proyek itu dan pembangunan kanal akhirnya selesai pada tahun 1914, 2 tahun lebih cepat dari target waktu yang ditetapkan. Alasan utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan proyek ini adalah kemajuan bidang medis. Meskipun hampir 6.000 pekerja meninggal selama pihak Amerika mengambil proyek ini. Korban total proyek ini diperkirakan antara 28.000 sampai 30.000 orang. Sebagian besar dari penyakit yang disebarkan oleh nyamuk, yaitu malaria. Rel kereta maut Burma. Rel kereta maut Burma menjadi saksi kekejaman kerja paksa yang dilakukan tentara Jepang di perbatasan Myanmar dan diperkirakan sekitar 106.000 nyawa melayang saat itu. Jalur kereta Death Railway menyimpan sejarah yang sangat pilu pada masa kekejaman Belanda di Myanmar pada tahun 1942. Bangunan ini juga menjadi salah satu saksi bisu Perang Dunia Kedua yang sangat terkenal, guys. The Railway banyak dikenal wisatawan karena film The Bridge Over the River Kwai. Death Railway memiliki panjang sekitar 420 km yang menghubungkan Thailand dan Myanmar. Jalur kereta ini dahulu digunakan sebagai jalur transportasi Jepang yang berperang melawan pasukan Inggris dan sekutunya, guys. Bendungan Aswan. Dibangun pada tahun 1970 di Mesir, Bendungan Aswan dibangun sebagai bendungan tanggul di Sungai Nil. Proyek ini dibangun untuk mengendalikan banjir, serta untuk pembangkit listrik tenaga air, dan juga menyediakan air untuk irigasi pertanian. Bendungan ini sebenarnya memiliki dampak yang signifikan terhadap industrialisasi Mesir, ekonomi dan budaya di sana. Tetapi manajemen yang salah menyebabkan sekitar 500 kematian. Kematian para pekerja disebabkan terutama karena kurangnya protokol keamanan yang tidak cerdas dalam proyek-proyek konstruksi modern. Kondisi keselamatan dalam proyek ini sangatlah buruk dan itulah alasan mengapa banyak pekerja yang meninggal dunia di sana, guys.
Jalan Raya Karakoram. Dikenal sebagai Highway atau jalan tol persahabatan di Cina, Jalan Raya Karakoram menghubungkan Cina dan Pakistan yang melintasi pegunungan Karakoram dan merupakan jalan beraspal tertinggi internasional di dunia. Wilayah Xinjiang di wilayah Cina dan wilayah Gilgit-Baltistan di wilayah Pakistan dihubungkan oleh Jalan Raya Karakoram ini dan juga dianggap sebagai 9 keajaiban dunia, guys. Jalan raya yang dibangun di daerah yang sangat tinggi, tepatnya pada ketinggian 4.693 meter dan dalam kondisi medan yang sangat sulit. Selama pembangunan jalan tersebut, diperkirakan selama konstruksi antara tahun 1959 dan 1978, sebanyak 1.300 pekerja tewas karena berusaha menyelesaikan pembuatan jalan tersebut. Ryugyong, hotel yang dibangun hampir 30 tahun. Struktur besar yang dijuluki Hotel of Dome atau Hotel Malapetaka. Tingginya mencapai 105 lantai dengan bentuk piramida megah yang mendominasi pemandangan Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Awalnya Hotel Ryugyong, nama bangunan itu direncanakan sebagai menara tertinggi di dunia. Sayangnya ia terlalu lama dibangun. Dan akhirnya setelah 26 tahun dibangun, Hotel Ryugyong dibuka pada pertengahan tahun 2013 lalu. Entah berapa banyak pekerja yang meregang nyawa selama pembangunan hampir 30 tahun dan di bawah diktator sang penguasa. Rumor yang beredar selain pembangunan yang sangat lama, hotel ini sekarang juga sangat angker. Itulah beberapa rangkuman video yang bisa kami informasikan, guys. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih.